Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Hati-hati, apakah saham tambah hancur? Kondisi berulang, manfaatkan peluang. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, video ini merupakan lanjutan pembahasan dari video yang sudah pernah saya upload 3 bulan yang lalu. Agar kamu punya pemahaman yang lengkap, mari simak dulu videonya. Nantinya akan ada pembahasan menarik, jadi nonton video ini hingga selesai. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Hal yang pertama yang selalu berulang adalah krisis pasar modal. Setidaknya terdapat krisis sebanyak 3 kali di Indonesia, yaitu krisis moneter tahun 1998, krisis finansial global tahun 2008, dan yang terbaru krisis pandemi tahun 2020. Nah, dari 3 krisis ini, ada suatu kemungkinan yang bisa teman-teman lihat, yaitu harga saham mengalami penurunan yang sangat signifikan. Contoh, pada krisis moneter tahun 1998, teman-teman bisa baca di sini bahwa dari berita yang ada, teman-teman bisa melihat bahwa IHSG mengalami kejatuhan hingga anjlok 53%, ke titik terendahnya 256. Nah, tak terasa ya bahwa dulunya IHSG hanya 256 dan kini sudah di angka 7 ribuan. Itu artinya bagi mereka investor senior yang telah memulai berinvestasi pada tahun 1990-an tentu saja merasakan dampak kenaikan harga saham jika masih memiliki saham hingga tahun 2024 ini. Kita lihat lagi untuk krisis berikutnya, yaitu krisis finansial global tahun 2008. Di sini juga tercatat seperti ini. Menutup tahun 2008, IHSG berada di level 1355 poin atau turun 50,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Di tahun 2008 juga IHSG turun sangat signifikan, bahkan turun menyentuh angka 50%. Penurunan yang sangat signifikan. Tapi hal ini bisa bermanfaat bagi mereka yang memiliki dana lebih, yang mana mereka bisa melakukan pembelian saham-saham bagus pada harga yang murah. Krisis ketiga adalah krisis pandemi tahun 2020. Ini merupakan krisis yang baru saja terjadi sehingga teman-teman yang baru mengenal pasar modal tentu sudah tidak asing lagi dengan pembahasan krisis pandemi ini. Nah, hal pertama yang selalu berulang adalah krisis akan selalu terjadi di Indonesia maupun di pasar modal negara lainnya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Krisis bisa datang kapan saja, di waktu yang tidak kita duga, dan kemungkinan besar di masa depan akan ada krisis-krisis berikutnya dengan berbagai penyebabnya. Mungkin krisis tahun 98 berkaitan dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Krisis tahun 2008 berkaitan dengan dunia finansial. Krisis tahun 2020 berkaitan dengan dunia kesehatan. Kita tidak tahu lagi krisis selanjutnya akan berhubungan dengan hal apa. Yang bisa kita lakukan adalah melakukan persiapan sebaik mungkin. Hal yang perlu kita persiapkan adalah investment atau trading plan yang baik, serta money management yang disiplin. Untuk menghadapi krisis yang mungkin saja terjadi nanti, kita harus latihan sejak sekarang, baik itu dari investment atau trading plan dan money management yang kita miliki. Kita harus mempersiapkan 2 hal ini agar saat krisis terjadi, kita telah siap dan kita bisa mengambil kesempatan dari krisis yang ada. Krisis bisa membuat orang rugi besar, tapi banyak orang juga menjadi kaya setelah krisis. Jadi, kita harus bersiap agar saat krisis datang, kita menjadi bagian orang yang bisa memanfaatkan krisis dan memperoleh keuntungan yang sangat besar. Itu merupakan momentum yang sering terjadi di pasar modal yang poin pertamanya, yaitu krisis yang berulang. Poin kedua, fluktuasi harga batubara. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa artikel di tahun 2015 harga batubara anjlok. Teman-teman bisa lihat berdasarkan berita yang ada. Harga batubara Desember terendah sepanjang tahun 2015 dan lain sebagainya. Nah, di tahun 2022 harganya malah terbang. Malah sempat melesat ke angka 440 per ton. Nah, di tahun 2023 rontok lagi dengan harga di angka 167. Jika dilihat di sini, maka terjadi siklus di mana akan ada saatnya harga batubara turun, kemudian naik lagi, dan turun lagi. Kita tidak tahu kapan harga batubara akan kembali naik.
Dan apabila harga batu bara kembali naik, secara tidak langsung itu menjadi sentimen positif bagi saham-saham di bidang ini. Entah itu kinerjanya yang mengalami pertumbuhan, harga sahamnya yang terbang sangat signifikan, dan lain sebagainya. Ini merupakan siklus kedua yang selalu berulang di pasar modal, yaitu fluktuasi harga batu bara. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, harga batu bara akan selalu naik dan turun. Saat harganya naik, semua berita jadi positif. Tapi saat harga turun, semua berita jadi negatif. Contohnya seperti tahun 2024 dan 2023 di mana biasanya banyak isu-isu sentimen negatif tentang sektor batubara ini. Batubara rentan dengan berbagai isu dan sentimen seperti perang, kondisi lingkungan, kepentingan, dan masih banyak lagi. Hal itu membuat banyak berita gorengan yang sering terdengar dan membuat psikologi terganggu. Apalagi jika kamu telah membeli saham batubara pada harga yang di atas dan saat ini posisinya adalah nyangkut. Dampaknya, saham di sektor ini juga sangat fluktuatif. Tapi, apabila kamu tertarik dengan sektor ini, silahkan manfaatkan momentumnya sebaik mungkin. Apalagi dividen saham batubara biasanya besar. Ini merupakan salah satu poin plus. Karena meskipun kamu mengalami floating loss, tapi setidaknya masih memperoleh cash flow yang cukup besar setiap tahun melalui dividen. Siklus ketiga, saham tertentu terbang. Kamu tentu sudah tahu bahwa ada saham-saham yang mencetak kenaikan harga signifikan dalam tahun-tahun tertentu. Contohnya seperti tahun 2020, di mana saham-saham farmasi terbang. Contohnya saja seperti KF. Tahun 2021 malah saham bank digital yang mengalami kenaikan harga sangat signifikan. Contohnya seperti teman-teman bisa lihat pada artikel berikut ini. Tahun 2022 malah gilirannya saham-saham di sektor batubara. Sedangkan tahun 2023 sahamnya Pak Prayogo Pangestu yang mengalami kenaikan harga sangat signifikan. Sebut saja brand, Cuan, TPIA, BRPT, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu fenomena yang unik terjadi di pasar modal di mana pada tahun-tahun tertentu akan ada sektor-sektor tertentu yang mengalami kenaikan harga saham sangat signifikan. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, setiap tahun akan ada saham yang populer dan akan ada juga saham yang dijauhi. Jadi silahkan manfaatkan momentum ini. Berikutnya, tidak ada yang bisa menebak tahun 2024 saham apa yang akan booming. Kamu bisa lihat-lihat dari media yang banyak memberitakan terkait sektor apa yang punya sentimen positif. Satu hal yang perlu diingat, jangan mengejar kereta yang sudah jalan jauh. Hati-hati jangan sampai nyangkut di pucuk. Selalu pertimbangkan faktor fundamental jika kamu seorang investor dan tertarik dengan saham yang lagi booming. Jika trader, pakai trading plan. Siklus keempat, saham big caps turun signifikan. Contohnya, saham big caps yang pernah mengalami penurunan khususnya untuk big bank-nya pada awal tahun 2023. Di pertengahan tahun 2023, saham Telkom malah mengalami penurunan. Dan baru-baru ini masih sedang hangat, saham ASII terjun bebas, bahkan turun sekitar 10 hari secara beruntun. Kamu juga bisa melihat bahwa saham big caps pernah juga mengalami penurunan harga yang sangat signifikan. Dan hal itu bisa kamu jadikan kesempatan. Pelajaran yang bisa kita ambil, selalu kembali ke fundamental perusahaan saja. Jika penurunannya hanya karena sentimen negatif sesaat, dan kinerja perusahaan sebenarnya baik, akan ada saatnya harga naik lagi. Tapi dengan catatan, jika valuasinya belum mahal. Begitu juga sebaliknya. Harga yang turun bisa jadi kesempatan untuk kamu beli di harga murah. Tapi di satu sisi, bisa jadi peringatan bahwa kamu telah salah beli saham. Jadi, pastikan saham yang kamu pegang memang layak dikoleksi dalam jangka panjang. Karena saham big caps tidak semuanya baik untuk di-hold. Fenomena kelima yaitu dividen. Ini merupakan hal terakhir yang ingin saya bahas. Dividen selalu dibicarakan setiap tahun, karena memang selalu ada. Mungkin sahamnya beda, tapi yang dibicarakan tetap saja dividennya besar atau kecil. Ini merupakan beberapa contoh artikelnya. Sebut saja saham big banks, saham batubara, dan lain sebagainya. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dividen merupakan uang gratis yang diperoleh pemegang saham. Tidak peduli hanya punya 1 lot atau 1 juta lot, dividen yang kamu terima sama. Artinya, dividen merupakan salah satu hal yang paling adil di bursa. Jika kamu mengincar dividen, jangan beli saat mendekati cum date, karena biasanya harga sudah terbang. Cicil beli jauh hari sebelumnya dan diamkan saja hingga RUPS dan pengumuman dividen itu tiba. Sebaliknya, setelah cum date, harga akan langsung dibanting. Jadi, kalau kamu lagi incar sahamnya, tunggu saja
harga murah saat exit. Berikut ini merupakan beberapa poin penting dari video tadi, di mana ada 5 kondisi yang cenderung berulang di pasar saham, yaitu pertama, krisis pasar modal. Kedua, fluktuasi harga batubara. Ketiga, saham tertentu terbang. Keempat, saham big caps turun signifikan. Dan yang kelima, isu tentang dividen. Pada video ini saya ingin membahas lebih detail tentang kondisi-kondisi yang cenderung berulang di pasar saham. Tentu saja selain 5 kondisi tadi. Tujuan dari pembahasan ini adalah diharapkan kita bisa memanfaatkan momentum tahunan agar memperoleh profit yang lebih maksimal. Sekarang mari kita langsung bahas saja. Pertama, sell in May and go away merupakan suatu kondisi yang mana biasanya big money melakukan penjualan saham di bulan Mei sehingga menyebabkan terjadinya penurunan harga saham yang cukup signifikan. Kondisi ini sebenarnya tidak hanya terjadi di bulan Mei, namun yang paling terkenal memang istilahnya sell in May and go away. Fenomena sell in May memang terkesan menakutkan, tapi jika kita memiliki pandangan yang sebaliknya, hal ini justru menguntungkan. Saat harga saham berjatuhan, kita tentu bisa membeli saham bagus dengan harga yang lebih murah. Tentu lebih baik bagi kita untuk membeli saham dengan harga lebih murah dibanding harus mengeluarkan uang yang lebih banyak untuk mendapat jumlah lembar saham yang sama. Misal, kalau biasanya kamu perlu mengeluarkan uang 10 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham, di bulan Mei, kamu diberikan kesempatan hanya mengeluarkan uang 8 juta untuk memperoleh 1000 lembar saham. Bukankah hal itu adalah sebuah kesempatan? Tapi dengan catatan, kinerja perusahaan terus tumbuh dan fundamentalnya baik. Dua hal itu harus dilihat dulu sebelum mengambil keputusan membeli saham diskon. Karena ingat, tidak semua saham murah itu adalah saham diskon. Satu poin yang perlu digarisbawahi adalah fenomena sell in May and go away hanya bersifat sementara. Jika pada bulan Mei biasanya big money menjual saham secara besar-besaran, artinya ada bulan lain di mana mereka akan masuk lagi untuk membeli saham. Kesempatan bagi kita sebenarnya memanfaatkan fenomena ini. Saat mereka jual, harga murah kita beli. Saat mereka beli, harga jadi tinggi, kita harus jual. Sekarang mari kita berbicara mengenai data. Gambar di samping merupakan histori kinerja IHSG dalam 10 tahun terakhir. Kamu bisa lihat bahwa di bulan Mei, ternyata probabilitas kenaikan IHSG sangat rendah, yakni hanya 30% saja. Bahkan dari 30% ini, kalaupun naik, hanya berkisar 0,79% hingga 2,56% saja. Sebaliknya, penurunan IHSG di bulan Mei lebih signifikan, di mana bisa turun dari 0,18% hingga 4,08%. Intinya, dari 10 tahun terakhir, 7 tahun selalu mengalami penurunan dan hanya 3 tahun yang mengalami peningkatan. Mari saya tunjukkan satu hal menarik lagi. Kita gunakan contoh saham BBRI saja, karena saham ini memang harganya sedang turun signifikan. Dari data probabilitas ini, kamu bisa lihat bahwa di bulan April dan Juni, saham BBRI cenderung turun. Probabilitasnya hanya 30 dan 44% saja. Tapi uniknya, BBRI lebih sering turun pada 2 bulan itu dibandingkan bulan Mei, karena bulan Mei sendiri masih punya probabilitas kenaikan 50%. Tapi dengan data ini setidaknya kamu tahu bahwa sudah menjadi hal yang wajar jika BBRI mengalami penurunan harga pada pertengahan tahun ini. Di tahun 2024 pada bulan April, harga saham BBRI turun sekitar 18%. Angka tersebut menjadi penurunan tertinggi selama 10 tahun terakhir untuk bulan April. Kamu bisa lihat bahwa sebelumnya BBRI memang sempat turun di bulan April hingga 12,4%. Tapi di bulan April tahun 2024 penurunannya hingga 18,3%. Tapi tahukah kamu, pada tahun 2020 di bulan Maret, harga saham BBRI bahkan pernah turun hingga 27%, yang mana turun lagi 9,6% di bulan April. Artinya penurunan harga saham BBRI di tahun 2024 ini sebenarnya belum sebanding dengan tahun 2020, khususnya pada bulan Maret dan bulan April. Bukankah ini bisa dikatakan menjadi sangat menarik? Dengan kinerja yang bertumbuh, harga sahamnya malah turun signifikan. Kamu tentu sudah pernah nonton video baca saham yang mana saya membandingkan kinerja di tahun 2020 ini dengan kinerja di tahun 2024.
khususnya pada Q1 yang sudah mengalami kenaikan cukup signifikan. Poin kedua, waiting until November to re-enter. Jika tadi kamu sudah lihat bahwa bulan Mei biasanya big money jual saham, ternyata ada satu fenomena lagi yang biasanya terjadi, yaitu tunggu hingga bulan November untuk masuk lagi. Fenomena ini mungkin tidak seterkenal sell in May, tapi berdasarkan artikel dan riset yang ada, November bisa dikatakan sebagai salah satu bulan terbaik di saham. Artinya, biasanya harga saham cenderung mengalami peningkatan di bulan ini karena terjadi pembelian saham oleh big money. Tapi biasanya di pasar saham Indonesia, kita lebih sering mendengar istilah window dressing, di mana terjadi pada bulan Desember. Sehingga untuk pasar saham lokal, cenderung saham lebih banyak naik di bulan Desember. Ini merupakan data IHSG dalam 10 tahun terakhir. Bisa kamu lihat bahwa di bulan November probabilitas kenaikannya masih rendah, yakni hanya 33% saja. Tapi di bulan Desember mencapai 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja mengalami penurunan. Bahkan penurunannya hanya 3,26% saja. Momentum ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pelaku pasar, asalkan mereka mengetahuinya. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa ada kecenderungan pasar saham akan mengalami peningkatan di akhir tahun. Hal ini sudah terjadi bertahun-tahun sehingga meningkatkan probabilitasnya, setidaknya dalam 9 hingga 10 tahun terakhir. Sekarang kita bandingkan lagi dengan saham BBRI. Ternyata probabilitas saham BBRI sama dengan IHSG. Pada bulan Desember, probabilitas kenaikannya adalah 89%. Artinya, dari 9 tahun terakhir, 8 tahun mengalami peningkatan dan hanya 1 tahun saja yang mengalami penurunan. Itu pun penurunannya hanya 0,80% saja. Menariknya, pada bulan November hingga Desember, BBRI punya probabilitas kenaikan yang cukup signifikan. Pada November tahun 2020, probabilitas kenaikannya hingga 21,72%. Pada bulan November tahun 2018, probabilitas kenaikannya hingga 14,94%. Pada Desember tahun 2017, kenaikannya mencapai 13,3%. Pada Desember tahun 2019, kenaikannya 7,59%. Dan pada Desember tahun 2023 barusan, kenaikannya mencapai 8,53%. Itu artinya saham BBRI ini memang cenderung lebih sering naik di akhir tahun. Kesimpulan, pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian, tapi menariknya masih ada beberapa hal berulang yang bisa kita temukan. Saat menemukan beberapa kondisi tersebut, jangan panik tapi manfaatkan sebagai peluang. Kita tidak bisa menebak 100% benar, tapi dari analisa yang dilakukan, kita akan melihat bahwa pola dan fenomena yang ternyata bolak-balik di situ-situ saja. Kalau kamu menyadari hal ini, jadikan sebagai peluang. Tapi kalau kamu tidak tahu, bisa saja kamu akan mengalami kerugian. Intinya, kita tidak boleh kalah pintar dengan Mr. Market. Berusaha memanfaatkan kondisi yang terjadi untuk memperoleh profit. Tidak perlu terlalu terbawa suasana dengan kondisi pasar, melainkan gunakan hal itu sebagai peluang untuk memperoleh profit. Ingat, kalau big money jual saham secara signifikan, kemungkinan besar di masa depan mereka akan beli lagi saham secara signifikan. Meski banyak faktor yang mempengaruhi, tapi dengan logika sederhana ini saja, kita sebenarnya bisa memanfaatkan peluang. Apalagi jika menarik data 10 tahun terakhir, hal itu cenderung terus berulang dari waktu ke waktu. Memang tidak ada yang tahu waktu pasti kapan mereka beli dan jual. Yang bisa kita ketahui hanyalah probabilitas kemungkinannya. Untuk itulah harus dilakukan riset dan analisa sebelum memutuskan ingin beli dan jual saham. Semoga video ini bermanfaat ya. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham di Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.